بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه واستنى بسنته إلى يوم القيامة أما بعد kaum muslimin jamaah Masjid Jama' Asba yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan maghfirahnya untuk kita semua. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan kembali untuk duduk di majlis ilmu, berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka yang mulia, yaitu duduk di majlis ilmu. Dan tentunya ini adalah kenikmatan yang wajib untuk kita syukuri, karena kenikmatan ini Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kepada seluruh hambanya. Maka Allah pilih kita untuk mendapatkan kenikmatan ini, kenikmatan merasakan duduk di majlis ilmu. Ini adalah satu hal yang harus kita syukuri. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan seluruh umat beliau yang senantiasa berjalan mengikuti sunnah beliau dengan pengikutan yang baik hingga akhir zaman kelak. Allahumma amin. Hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan kajian kita yang membahas Kitabul Jami' karya Ibnu Hajar rahimahullahu taala, dan kita masih di bab yang kedua berkaitan dengan berbakti dan menyambung silaturahim. Dan kita masih di hadis yang ketiga berkaitan dengan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kami bacakan hadisnya. Wa 'anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, dari Mughirah bin Syu'bah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Inna Allaha harrama 'alaikum 'uquqal ummahat." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas kalian durhaka kepada orang tua, durhaka kepada ibu. Wa wa'dal banat, dan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas kalian mengubur anak perempuan hidup-hidup. Wa man'awahat, dan juga Allah mengharamkan atas kalian hanya sekedar bisa menuntut hak sementara dia tidak menunaikan hak orang lain atau kewajiban dia. Dia banyak menuntut sesuatu yang tidak pantas dituntutnya. Wa kariha lakum qila wa qal, dan mengatakan katanya begini, katanya begitu. Banyak mengutip perkataan manusia, ya, namun dia tidak mengecek terlebih dahulu apakah ini kabar yang benar ataukah dusta. Wa kathratas su'al, dan juga Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas kalian
terlalu banyak bertanya, seperti dan juga di dalamnya adalah meminta. Dan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas kalian idha'atal mali, menyia-nyiakan harta. Muttafaqun alaihi, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maka 6 ini ya, Allah Subhanahu wa taala haramkan, ya, yang dijelaskan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya. Ya. Yang pertama adalah tentang haramnya durhaka kepada ibu. Dikhususkan ibu di dalam hadis ini, ya. Di dalam hadis ini pengkhususan ibu, ya. Huququl ummahat, ya. Durhaka kepada ibu. Kenapa di sini kemudian dikhususkan ibu? Para ulama menjelaskan di antara adalah karena keagungan, kemuliaan seorang ibu. Walaupun kita sadari bahwa durhaka terhadap ayah juga merupakan dosa yang besar, haram. Ya, ayah itu banyak memiliki jasa, ya, baik terhadap terhadap anak-anaknya. Ya, ayahlah yang berusaha, ya, bersusah payah mencari nafkah, banting tulang untuk mencari rezeki, terkadang sampai begadang, ya, kadang panas-panasan, ya, keringatnya bercucuran, ya, dan terkadang seorang ayah itu harus menahan malu, ya, demi mencari rezeki untuk keluarganya, ya. Maka kita katakan juga bahwa durhaka terhadap ayah itu dosa besar, nggak boleh, haram. Akan tetapi durhaka terhadap ibu itu lebih besar lagi dosanya, ya. Durhaka terhadap ibu itu lebih besar lagi dosanya. Makanya dalam suatu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Ada salah seorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man ahaqqun nasi bi husni sahabati?" Siapa manusia yang paling berhak mendapatkan kebaikanku? Siapa manusia yang paling berhak untuk aku pergauli dengan baik? Maka Nabi SAW mengatakan apa? Ummuka, ibumu. Ibumulah manusia yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikan. Ibumulah yang paling berhak untuk engkau pergauli dengan baik. Kemudian orang ini nanya lagi sama Nabi, "Tsumma man?" Terus siapa? Setelah ini siapa wahai Rasulullah? Setelah ibu siapa? Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Ummuka," ibumu lagi. Ya. Kemudian tanya lagi yang ketiga kali, "Tsumma man?" Terus siapa ya Rasulullah? "Ummuka," ibumu. Ya. Jadi 3 kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya siapa yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikan seorang anak, mendapatkan, ya, pergaulan yang baik, maka dikatakan ibumu, ibumu, ibumu. Baru kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya untuk yang keempat kalinya, "Tsumma man?" Kemudian siapa ya Rasulullah? "Tsumma abuka." Ya, baru setelah itu adalah abuk, ayahmu, bapakmu. Ya. Maka Rasulullah SAW menyebutkan, mengulang penyebutan ibu itu 3 kali, baru kemudian ayah. Ya, yang keempatnya baru ayah. Ya, maka ini menunjukkan bahwa hak, ya, atau berbakti kepada ibu itu harus lebih didahulukan. Dia lebih besar dibandingkan dengan berbakti kepada ayah.
Maka pengkhususan di dalam hadis ini, ya, di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan ibu dan tidak disebutkan ayah, ya. Itu ya, juga disebabkan karena ayah biasanya itu memiliki kekuatan, memiliki haibah, wibawa, sehingga apa? Sehingga anak itu segan untuk apa? Ya, untuk durhaka, untuk melawan dan segala macamnya. Takut biasanya. Dia memiliki ya, wibawa. Ya, jadi segan. Berbeda dengan ibu. Ya, berbeda dengan ibu. Ini pada umumnya, walaupun mungkin pada satu kasus ada yang kebalikannya. Ya. Allah menjelaskan salah satu sebabnya adalah itu. Berbeda dengan ibu. Seorang ibu umumnya ya adalah sosok yang lemah lembut, ya, penuh dengan perasaan, sehingga anak-anak itu biasanya apa? Lebih berani ngambek, lebih berani membentak dari segala macamnya itu kepada ibu. Ya. Ini kemudian kenapa di sini dikhususkan ummahat, yaitu ibu, tidak disebutkan ayah. Ya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kalau kita perhatikan, ya, jasa ibu, ya, jasa ibu, ya, kepada kita semua itu ya, sangat luar biasa. Ya, tidak mungkin kita membalas jasa beliau. Betapapun kita berbuat baik untuk memberikan harta dan waktu sebanyak yang kita punya, kita tidak akan mampu untuk membalas jasa mereka. Gak akan mampu untuk membalas kebaikan mereka. Ya. Makanya ada kisah yang ini dikisahkan oleh Abdullah bin Umar. Ketika itu ada seseorang yang dia menggendong ibunya tawaf mengelilingi Ka'bah. Ya, karena ibunya sudah tidak mampu lagi untuk tawaf, maka digendong oleh anaknya. Kalau sekarang mungkin mudah, nggak perlu digendong. Ya, ada kursi roda, ada juga skuter, ya, mudah. Kalau dulu belum ada, maka dia gendong. Ya, bahkan tidak hanya digendong ketika tawaf, dia gendong dari berangkat, ya, berangkat menuju ya Masjidil Haram, itu dia gendong. Ya. Maka kemudian dia bertanya kepada Abdullah bin Umar, apakah dia sudah membalas jasa atau kebaikan ibunya? Maka Abdullah bin Umar mengatakan, ya, bahwa sekali-kali engkau tidak bisa membalas, ya, jasa ibumu, kebaikan ibumu. Ya, bahwa tadi yang engkau lakukan itu tidak bisa membalas kebaikan ibumu, walaupun itu ditukar dengan ya, cairan, ya, satu tetes cairan yang dia keluarkan ketika melahirkan engkau. Ya, betapa besar jasa seorang ibu kepada anaknya. Ibu yang telah mengandung kita, ya, ibu yang telah mengandung kita penuh dengan kesulitan. Ya, semakin bertambahnya kehamilan, ya, semakin besar, ya, maka semakin sulit, ya, yang dirasakan oleh seorang ibu. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu menegaskan tentang hamilnya seorang wanita, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ya, ibu mula yang telah mengandung, ya, wahnan ala wahnin, kepayahan di atas kepayahan, kesusahan di atas kesusahan. Ya, Allah nggak mengatakan cuma susah,
tapi susah di atas kesusahan, kepayahan di atas kepayahan. Benar-benar ya, kepayahan yang dirasakan, ya, kelelahan yang dirasakan, kesakitan yang dirasakan itu, ya, itu luar biasa. Ya. Ketika seorang wanita itu ya mengandung, dia hamil, ya, maka makanan yang harus dia makan pun dia pilih-pilih, nggak bisa sembarang terkadang. Ya. Bahkan seringkali kemudian, terutama di trimester pertama, ya dia merasakan mual, ya, ketika bisa makan, namun akhirnya ya mual, ya muntah, ya. Bahkan sering sekali seorang yang sedang hamil, ya, itu harus ya memakan makanan yang dia tidak sukai, ya, untuk kebaikan janinnya, untuk kebaikan dirinya, padahal dia mungkin nggak suka, ya, tapi dia rela berkorban, ya, untuk memakan makanan tersebut demi kebaikan janinnya. Ya. Tidur pun ya tidak bisa seenaknya, ya, nggak bisa seleluasa yang sebelumnya, tidak senyaman yang sebelumnya. Terkadang kemudian timbul sesak nafas dan lain-lain, ya, sampai datang kemudian ya masa-masa ya mendekati kelahiran, ya, bertarung dengan kematian. Ini pengorbanan yang sangat luar biasa, dan tidak sampai di situ, ya, tidak sampai di situ. Kesulitan dan kepayahan belum selesai, belum berhenti setelah seorang ibu itu melahirkan, belum, masih berlanjut, ya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, ya, wa wassayna al-insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayya ilaikal masir. Setelah melahirkan dia harus apa? Ya, dia menyusui selama 2 tahun kurang lebihnya. Ya. Tidak hanya sampai kemudian ya dia kemudian begadang, terkadang dia tidurnya terganggu, ya, ketika menangis anaknya dia bangun dan seterusnya. Perjuangan yang dilakukan, ya, yang dikorbankan oleh seorang wanita ketika dia hamil, ketika dia kemudian setelah melahirkan, ya, ini sangat luar biasa. Ya, tidak bisa terbalas, ya. Maka seorang yang cerdas, seseorang yang pintar, seorang yang menginginkan pahala sebanyak-banyaknya, ya, dia akan memanfaatkan ladang-ladang amal yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara pintu surga yang paling besar, ya, di antara pintu surga yang paling besar yang dapat dimanfaatkan oleh seseorang anak itu adalah dengan berbakti kepada ibu. Dengan berbakti kepada ibu. Maka seorang generasi salaf, ya, terdahulu, Muhammad Ibnul Munkandir, beliau mengatakan, "Bittu aghmizu rijla ummi", saya bermalam sambil mijitin kaki ibu saya. Ya, kata beliau, ya, saya begadang, saya bermalam, ya, kurangin tidur saya sambil mijitin kaki ibu itu. Wa bata Umar yusalli lailatahu, sedangkan Umar saudaranya dia begadang dengan salat malamnya, ya. Fama sarrani lailati bilailatihi,
Maka dia mengatakan, saya nggak mau tukar pahala mijitin kaki ibu saya dengan ya pahalanya saudaranya yang sholat malam, nggak mau. Ya, dia tahu bahwa ya pahalanya lebih besar. Ya, dia mau. Ya, dia milih untuk mijitin kaki ibunya, ya, dibandingkan kemudian ya ditukar pahalanya dengan saudaranya Umar yang dia sholat malam. Ya. Dia tahu bagaimana keistimewaan berbakti kepada ibu, ya, berbuat baik kepada ibu. Ya. Dan juga lihatlah bagaimana seorang dari kalangan salafus saleh, ya, dia mengerti betul, ya, bahwasanya menyenangkan hati seorang ibu pahalanya besar. Ya. Bahkan di dalam riwayat yang lain, ya, riwayat yang lain itu diceritakan, ya, Az-Zuhri berkata, kana Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abi Talib, ya, Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abi Talib, ya, jadi ini cucunya Ali radhiyallahu anhu, la ya'kulu ma'a ummihi, ya, dia ya saking berbaktinya, di sini dikatakan sangat berbakti, ya, la ya'kulu ma'a ummihi, dia enggak makan sama ibunya, ya, dia enggak makan sama ibunya. Wa kana abarran nasi biha, padahal dia orang yang sangat berbakti dengan ibunya, dia orang yang sangat berbakti dengan ibunya. Faqila lahu fi dzalik, maka ditanyakan, kenapa engkau berbuat seperti ini, kenapa ya dia enggak makan sama ibunya, ya. Maka beliau menjawab, akhafu an akula ma'aha fatasbiqu 'ainuha ila syai'in min at-ta'am, ya, saya khawatir, ya, saya khawatir ketika saya makan bersama ibu saya, fatasbiqu 'ainuha ila syai'in min at-ta'am, mata ibu saya itu sudah tertuju kepada makanan, ya, jadi ibunya sudah melirik makanan tertentu, wa ana la a'lamu bihi, dan saya nggak tahu. Saya nggak tahu kalau ibu saya ternyata tertarik dengan makanan tersebut. Fa'akuluhu, dan saya makan makanan tersebut. Fa'akunu qad aqaqtuha, maka dia mengatakan, Ali bin Husain mengatakan, maka aku sudah sudah durhaka terhadap ibu saya, ya, khawatir, ya. Ya, kalau kita ya lihat pada ya, zaman ini sangat miris sekali, ya, sangat miris sekali, ya. Terkadang ya, seorang anak, ya, dia mengangkat suaranya kepada ibunya, ya, bahkan kemudian ya, melukai, ya, ya, sampai mungkin ada sampai ya membunuh, wal'iyadzubillah, ya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dan seorang anak, ya, ya, seorang anak, ya, seberapa hebatnya dia, ya, seberapa pintarnya dia, ya, maka hendaknya tetap, ya, merendahkan dirinya kepada orang tuanya, ibunya. Lihatlah bagaimana Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, ya, di dalam sebuah riwayat, ya, dikatakan bahwa kana fi masjidina qasun yuqalu lahu Zur'ah. Dahulu di masjid kami itu ada seorang tukang cerita, pemberi nasihat, ya, seorang yang memberi nasihat yang dikenal dengan nama Zur'ah, namanya Zur'ah.
Fa'aradat ummu Abi Hanifata an tastaftiya fi syai'in aftaha Abu Hanifata falam taqbal. Ibunya Imam Abu Hanifah ini ya, hendak meminta fatwa tentang suatu permasalahan ya. Kemudian Abu Hanifah berikan jawabannya, berikan fatwanya ya kepada ibunya. Namun apa? Falam taqbal, enggak diterima oleh ibunya. Lihat, padahal yang beri fatwa siapa? Abu Hanifah ya. Imam mazhab 4, salah satu imam mazhab 4, enggak diterima sama ibunya ya. Faqalat la aqbalu illa ma yaqulu Zur'ah al-Qas, saya enggak terima kecuali kalau yang ngomongnya siapa? Zur'ah. Ibu yang ngomong, saya enggak mau fatwa dari kamu, saya maunya yang jawab, yang beri fatwa itu adalah Zur'ah ya. Abu Hanifah apa kemudian marah-marah? Abu Hanifah apa kemudian, ibu, saya ini orang yang paling alim sekarang, saya ini orang yang ya paling berilmu sekarang ya. Enggak, Abu Hanifah enggak. Padahal kita tahu bagaimana kualitas ilmu beliau. Apa yang dilakukan oleh Abu Hanifah? Faja'a biha Abu Hanifah ila Zur'ah faqal. Abu Hanifah justru mengantar ibunya ya, datang bersama ibunya ke Zur'ah. Dan Abu Hanifah mengatakan, hadhihi ummi tastaftika fi kadza wa kadza. Ini ibuku Zur'ah, ini ibuku ingin minta fatwa tentang permasalahan ini dan ini. Maka Zur'ah kaget. Anta a'lamu minni wa afqah. Abu Hanifah, engkau itu lebih alim, lebih berilmu dibanding aku. Engkau lebih faqih. Ya. Jelas. Ya, Abu Hanifah lebih berilmu, Abu Hanifah lebih faqih. Fa'aftiha ant. Udah beri fatwa. Engkau yang memberi fatwa, wahai Abu Hanifah, bukan saya. Ya. Maka Abu Hanifah mengatakan, qad aftaituha bi kadza wa kadza. Saya sudah kasih fatwa kepada ibu saya seperti ini, seperti ini. Faqala Zur'ah al-qaul kama qala Abu Hanifah. Maka Zur'ah ini ya, Zur'ah ketika setelah mendengarkan jawaban dari Abu Hanifah, dia menukilkan fatwanya, menukilkan jawaban seperti apa yang dijawab oleh Abu Hanifah kepada ibu Abu Hanifah tadi. Jadi jawabannya persis sebagaimana yang dijawab oleh Abu Hanifah. Cuma yang ngomong sekarang siapa? Zur'ah. Ya. Endingnya bagaimana? Akhirnya bagaimana? Faradiyat wan sarafat. Akhirnya ibunya Imam Abu Hanifah ini ya, setelah mendengar jawaban dari Zur'ah, radiyat, dari ridha, ya, senang, dia lapang, nerima, kemudian pergi. Padahal jawabannya Zur'ah itu ya sama dengan jawabannya Imam Abu Hanifah, bahkan menukil jawabannya Abu Hanifah. Tapi Abu Hanifah ya nggak kemudian marah-marah, ya nggak kemudian ya marah-marah mendak-mendak ibunya. Ya, dia tetap merendahkan dirinya. Dia tahu bahwa ya itu tidak boleh. Ya. Dia bahkan kemudian mengantarkan ibunya untuk bertemu dengan Zur'ah. Ya. Makanya ada pepatah Arab, azhadun nasi fil alimi ahluhu. Orang yang paling zuhud, orang yang paling kurang menghargai ya, orang yang alim itu terkadang datangnya dari mana? Keluarganya. Ya. Ya, dan orang-orang terkadang keluarga sendiri ya dia belum menghargainya. Justru orang-orang luar itu datang jauh menimba ilmu ya dan seterusnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an.
Kemudian ada juga kisah dari Ibnu Sirin. Ya, Ibnu Sirin rahimahullah taala beliau berkata, balaghatin nakhlatu ala ahdi Utsman bin Affan 1000 dirham. Harga kurma di masa Utsman bin Affan itu melonjak sampai 1000 dirham. Harganya naik melambung tinggi. Qala, maka dia berkata, fa'amada Usamatu ila nakhlatin fanaqaraha wa akhraja jummaraha fa'at'amaha ummahu. Maka Usamah pun pergi menuju sebuah pohon kurma, lalu dia tebang pohon kurma tersebut, kemudian mengeluarkan jummarnya, ya seperti jantung kurmanya, lalu dia berikan kepada ibunya. Orang-orang heran, ya, orang-orang heran, ini harga kurma lagi ngelambung tinggi, kok pohon kurmanya malah ditebang? Maka ditanya, apa yang dilakukan oleh Usama ini, ditanya, ma yahmiluka ala hadha, apa yang membuat engkau melakukan ini wahai Usama? Padahal wa anta tara an-nakhlata qad balagat 1000 dirham, padahal engkau tahu bahwa harga kurma sekarang itu melambung tinggi sampai 1000 dirham. Maka Usama hanya mengatakan apa? Inna ummi sa'alatnihi, ibuku minta itu. Ya. Kenapa saya melakukan itu? Ibuku minta jantung kurma. Ya. Ibuku minta jantung kurma. Wala tas'alni syai'an aqdiru alaihi illa a'taituhu. Dan tidaklah, ya, ibuku meminta sesuatu kepadaku, ya, yang aku sanggupi, kecuali aku penuhi permintaannya. Ya. Berbaktinya dia kepada seorang ibu. Sekarang terkadang, ya, anak-anak pada zaman ini, ya, sekarang ini, ya, seorang orang tua itu ketika dia meminta, dia meminta bantuan anaknya, meminta kebutuhan kepada anaknya, itu ya sudah sangat terpaksa. Ya, tapi terkadang seorang anak, ya, itu enggan untuk melakukan hal tersebut. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka senangkanlah, ya, yang masih memiliki orang tua, masih ada ibu, ya, senangkanlah hati ibu kita, berusaha berbuat, ya, yang terbaik, membuat beliau tersenyum, ya, membuat beliau bahagia dan bangga karena kita berbakti kepada beliau. Ya, dengan demikian beliau akan ridha dengan kita. Ya. Ketahuilah, ya, ridha seorang ibu itu adalah jalan kesuksesan, jalan kebahagiaan seorang anak. Maka seorang penyair berkata, ridhauki sirru taufiqi. Ridhamu wahai ibu, keridhaanmu wahai ibu merupakan rahasia kesuksesan yang aku raih. Ya. Berapa banyak seorang anak yang dia sukses dikarenakan, ya, seorang ibunya, ya. Seorang anak senantiasa berusaha membahagiakan ibunya, ya, agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan-urusannya, ya. Dan tentunya berbakti kepada kedua orang tua, ya, terutama kepada ibu, itu tidak hanya, ya, di masa hidup beliau, namun kita juga bisa senantiasa, ya, berbakti kepada kedua orang tua, berbakti kepada ibu setelah beliau wafat,
ya, seperti dengan menyambung ya silaturahim ya dengan kerabat-kerabat ibu, ya, tetap menyambung tali persaudaraan dengan ya teman-teman ibu, ya, bisa juga kemudian ya, bersedekah ya atas nama ibu, mendoakan ibu, mendoakan kedua orang tua, ya. Ini yang ya terkadang kita lupa, ya, bahwa ya walaupun ya ibu ayah ya, sudah meninggal, namun kita masih bisa untuk berbakti kepada keduanya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para ulama rahimahullahu taala menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan uquq tadi yang dikatakan dalam hadis uquq yaitu durhaka, itu adalah melakukan segala perkara yang membuat orang tua jengkel, yang membuat orang tua marah, yang membuat orang tua tidak ridha. Ya, bahkan sebagian ulama mengatakan ya, salah satu bentuk durhaka adalah melalaikan orang tua dan tidak memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh orang tua. Ya. Ini dijelaskan di ya, Syarah An-Nawawi ala Muslim. Jika seorang anak yang ya dia diberikan kelapangan rizki, diberikan kelapangan harta, ya, maka jangan sampai kemudian menunggu ibu dan ayahnya yang meminta. Ya, dia berikan. Ya, dia senantiasa kemudian memberikan tanpa harus diminta. Ya. Makanya dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang apa yang mereka infakkan. Maka Allah mengatakan apa? Qul ma anfaqtum min khair, katakanlah kepada mereka harta apa saja yang kamu infakkan hendaknya diberikan kepada siapa? Pertama yang diucapkan siapa? Lil walidain, orang tua, wal aqrabin, dan kerabat. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ya, ketika Nabi Muhammad bertanya kepada ketika orang-orang bertanya kepada Nabi Muhammad tentang apa yang harus mereka infakkan, namun jawaban Allah adalah katakanlah wahai Muhammad apa yang kalian infakkan, yaitu ya apa saja yang diinfakkan selama merupakan kebaikan, ya, maka yang pertama kali Allah sebutkan adalah kedua orang tua, ya. Baru kemudian kerabatnya, ya. Makanya ya, hak terbesar setelah hak Allah adalah berbakti kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Rabbmu Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan engkau agar engkau hanya menyembah kepadanya, tidak menyekutukannya, tidak berbuat syirik. Setelah itu apa yang dijelaskan oleh Allah? Wabil walidaini ihsana. Dan dengan kedua orang tua maka berbaktilah, berbuat baiklah. Ya. Setelah Allah Subhanahu wa taala ya meminta agar kita senantiasa beribadah kepadanya, ya, memenuhi kewajiban kita sebagai hamba Allah itu dengan menyembahnya dan tidak menyekutukannya, ini hak Allah. Maka kemudian Allah menjelaskan setelahnya adalah hak dua orang tua.
Kewajiban kita adalah berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah berikutnya yang kedua adalah tentang mengubur anak perempuan hidup-hidup. Insyaallah kita akan bahas tentang pembahasan ini pada kesempatan berikutnya biiznillah taala. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan, manfaat terhadap ilmu yang kita pelajari. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.